Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita jumpa lagi Jumat 9 September 2022 untuk bersama-sama menerima perkataan Tuhan lewat renungan yang berjudul Jangan Berlebihan. Bacaan firman Tuhan diambil dari surat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Yang akan kita baca sekarang adalah surat Efesus pasal 4 ayat 26. Demikian bunyinya, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara-saudara, ada seorang petenis juara dunia yang sangat dihormati bernama Arthur Ashe mendapat julukan Citizen of the World. Dalam sebuah pertandingan Master Tennis Tournament in Stockholm, Sweden, pada tahun 1975, ia bertanding melawan Ilie Nastase, petenis asal Rumania. Cara bermain Nastase seperti orang kesetanan, karena dalam pertandingan dia selalu mengeluarkan kata-kata makian, kata-kata kutukan, serta ejekan kepada lawannya. Namun Arthur dapat menerimanya dengan hati yang tenang. Ia menunjukkan sikap dewasa dalam meresponi lawannya tersebut. Tetapi di tengah pertandingan, Arthur tiba-tiba memutuskan untuk mengundurkan diri dari pertandingan atau tidak melanjutkan pertandingan tersebut. Ia meletakkan raketnya di tengah lapangan, kemudian berjalan menuju kursi wasit lalu berkata, "Sudah cukup bagi saya. Saya sudah bertahan sampai titik ini dan saya rasa cukup. Saya khawatir saya tidak sanggup bertahan dan kehilangan kendali atas keadaan ini." Kemudian wasit itu menjawab, "Tapi Arthur, dengan tindakan ini kamu akan kehilangan kesempatan menang dalam pertandingan ini." "Tidak apa-apa," sahut Arthur. "Saya lebih baik kehilangan kemenangan dalam pertandingan ini daripada kehilangan kendali dalam diri saya." Keesokan harinya, panitia menyatakan tidak dapat menerima tindakan Nastase yang sudah kelewatan tersebut, sekaligus menyatakan bahwa Nastase tidak layak menjadi pemenang dalam pertandingan itu dan Arthur yang dinyatakan sebagai pemenang. Ketika Arthur mengalah, ia justru menjadi pemenang. Keputusan para juri tersebut mengagetkan banyak orang yang hadir pada saat itu, termasuk Nastase sendiri. Namun mau tidak mau, ia harus menerima keputusan dari panitia. Kejadian ini menyatakan bahwa orang yang kuat belum tentu menang. Demikian juga orang yang cepat atau cekatan belum tentu keluar sebagai juara, karena ada etika-etika yang menjadi peraturan dan wajib ditaati dalam sebuah pertandingan. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini di ayat 23 ada kata penguasaan diri atau self-control yang artinya mengendalikan diri atau menahan diri, khususnya untuk sesuatu yang berlebihan, termasuk di dalamnya pengendalian diri dalam emosi yang mengarah pada amarah. Kita boleh marah, dan memang tidak ada seorang manusia pun yang tidak pernah marah. Tetapi kalau kita marah, haruslah marah itu yang positif. Marah harus dikendalikan agar kita jangan sampai marah berlebihan sehingga menimbulkan dosa. Baik dosa melalui lidah ataupun melalui pikiran kita, terlebih-lebih melalui perbuatan kita. Misalnya, kalau sampai ada kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita, atau kata-kata kasar, juga perkataan yang melukai perasaan orang lain, dan sebagainya, bahkan sampai menjadi batu sandungan bagi orang di sekitar kita yang mendengarnya, sehingga mereka juga menjadi berdosa karena perbuatan kita. Ini harus kita hindari. Firman Tuhan juga menegaskan, jangan sampai
amarah kita masih berkobar-kobar ketika matahari akan terbenam. Karena marah yang disimpan itu akan merusakkan diri kita sendiri, juga merusak orang lain. Hal ini benar-benar mengisyaratkan bahwa tidak boleh kita menyimpan marah itu berlama-lama. Buanglah amarah itu, karena tidak ada amarah yang negatif akan menghasilkan kebaikan, baik bagi kita sendiri, juga bagi orang lain. Surat Yakobus pasal 1 ayat 20 berkata, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Itu sebabnya saudara, marilah kita sungguh-sungguh memperhatikan, jangan sampai kalau kita marah, kemarahan itu tidak terkendali. Yakobus 1 ayat 19 berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita segera mendengar dan menyimpannya di dalam hati kita, lalu melakukannya, supaya kita bisa mengendalikan kata-kata kita, mengendalikan amarah dalam hati kita, sehingga hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang lagi pagi hari ini mengucap syukur sebab kasih setia Tuhan yang diberikan kepada kami setiap pagi. Terima kasih untuk nasihat firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya tidak ada lagi amarah yang bertahan lama di dalam hati kami. Seringkali kami tidak memperhatikan hal ini sehingga kemarahan itu menjadi dendam, Bapa. Tetapi pagi hari ini kami mau sungguh-sungguh belajar untuk menyerahkan kendali hidup kami kepada Roh Kudus, supaya kami memiliki pengendalian diri yang baik, sehingga tidak ada seorang pun yang tersandung karena melihat kehidupan kami sebagai anak Tuhan selalu marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Tolonglah kami supaya apa yang keluar dari hati melalui mulut kami itulah kata-kata berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang yang tertarik untuk menerima Kristus melewati kesaksian hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Pemenang yang sejati adalah orang yang mampu mengekang dirinya di saat emosinya mulai tak terkendali. Selamat beraktivitas saudara. Kalau kita ingin jadi pemenang, maka persilahkan Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita. Maka kita akan menjadi pemenang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.